Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rizky Fitriana dari kelas DI 3F absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum modul ke-10 yaitu tentang Firebase pada mata kuliah pemrograman berbasis framework. Di praktikum Firebase kali ini membahas 3 bahasan. Yang pertama, setup Firebase for React. Yang kedua, integrasi React dengan Firebase. Dan yang terakhir, using React Firebase out. Langkah praktikum yang pertama seperti biasa membuat project React baru dengan perintah npx create React app nama project. Lalu yang kedua, membuat file-file yang dibutuhkan seperti index.js, login.js, join.js, header.js, routes.js, dan style.css pada folder src. Lalu yang ketiga ini membuat atau menginstal React Router DOM dengan perintah npm install React Router DOM. Ini nantinya akan digunakan untuk pengaplikasian form. Tidak lupa juga menginstal Firebase dengan perintah npm install save Firebase. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu mengisi kode-kode pada file-file yang sudah dibuat tadi. Nah, selanjutnya saya jelaskan pada codingannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan index.js. Nah, index.js ini adalah file yang dijalankan pertama kali ketika kita melakukan perintah npm start, yaitu untuk menjalankan project. Nah, ini file index ini yang dijalankan pertama kali. Nah, di file index ini mengimport beberapa yang dibutuhkan seperti import React dari React dan membutuhkan useState, lalu import React DOM dari React DOM untuk form nantinya, lalu import switch, router, dan route dari React Router DOM. Ini gunanya untuk perpindahan single page dan juga untuk formnya nanti. Yang selanjutnya mengimport routes dari file routes.js, nanti saya akan jelaskan. Lalu juga import header dari file header.js, import style.css, lalu import Firebase yang dari Firebase yang sudah diinstal tadi, dan import Firebase config dari file firebase.config. Nanti saya jelaskan. Pertama-tama ini menginisialisasi app dari Firebase dengan parameter Firebase config. Nah, Firebase config ini diambil dari file Firebase config. File Firebase config ini berisikan APK untuk mengintegrasi project React ini dengan konsol Firebase. Ini. Jadi pertama kita membuat project terlebih dahulu di console.firebase ini. Lalu nanti kita akan mendapatkan variabel Firebase config ini untuk mengintegrasi project yang ada di sini dengan project yang sudah kita buat ini. Nah, caranya itu dengan ini, klik ini, lalu akan mendapatkan folder dengan source code seperti ini. Nah, ini di copy saja, nanti di copy ke file Firebase config ini dan diekspor default sebagai Firebase config. Jadi nanti bisa diimport ke index.js ini. Lalu selanjutnya membuat cons, yaitu diekspor juga cons out context.
out context ini adalah variabel yang berisi react.createContext. Jadi ini variabel untuk menampung create context yang akan ditambahkan nanti. Jadi sesuatu yang ditambahkan nanti akan disimpan di out context dengan parameter awalnya 0. Lalu selanjutnya membuat function app. Ini berisikan const parameter yang berisi islogin dan set login. Nah, const ini menggunakan useState dari React ini dengan nilai awal false. Lalu akan di-returnkan dengan outContext.provider dengan value isLogin dan setLogin. Jadi outContext.provider ini bervaluekan array isLogin dan setLogin. Jadi nanti ketika ada perubahan pada outContext ini akan di-set dengan setLogin. Jika sudah, maka nilainya akan disimpan ke variabel isLogin. Dan nantinya akan ditampilkan di ini. Nah, ini di web ditampilnya di ini. Jadi isLogin tanda-tandanya false. Kenapa false? Karena nilai awal yang di-set adalah false. Nanti jika kita ada perubahan data pada outContext.provider, maka akan di-set di sini dan disimpan di isLogin, dan nanti perubahannya akan ditampilkan di bagian sini, dan otomatis juga di sini akan berubah. Nah, nilai perubahannya itu hanya 2, true atau false. Lalu membuat div class name bernama app dengan isi router. Nah, router ini berisikan ini gunanya untuk switch single page. Router ini berisikan header, lalu ada switch juga. Nah, switch ini mengimplementasikan atau memanggil dari routes.js. Nah, header ini mengambil dari header.js. Header ini berisikan pertama mengimport React dulu dari React, lalu import dari root.js, dan import link dari React router DOM. Nah, di file header ini membuat const dengan nama header yang berisikan list untuk link-link dari single page-nya. Jadi ini di looping, di mana di root map dengan parameter root dan i. Nah, list yang pertama key-nya berisi i, maka akan berisi root.path dan root.name. Karena roots ini mengimplementasikan dari root.js, maka bisa dilihat dari root.js ini di sini ada dua path. Jadi di header.js ini akan menampilkan atau meloopingkan root untuk single page-nya dengan berjumlah 2. Ini, jadi header itu untuk menampilkan ini. Ini adalah navigasi bar untuk single page-nya. Jadi ini berisi nama root name dan juga berisi root path. Jadi ini root path dan root name. Jika diklik akan menuju ke root path dan root. Jika diklik namanya tadi sesuai join atau login,
maka akan mengelingkan sesuai dengan path-nya masing-masing. Itu untuk header. Lalu untuk selanjutnya ini akan men-switch dari yang dipilih tadi. Nah, itu berisikan lagi-lagi memanggil dari roots.js. Nah, ini roots.map dengan parameter root di mana berisikan root. Nah, root ini juga berisikan beberapa variabel. Yang pertama key ini berisikan root.path. Path ini juga berisikan root.path. Isec ini berisikan root.isec dan komponen berisikan root.min. Nah, root ini akan dijabarkan di root.js. Nah, di root.js ini memanggil atau mengimport file login dan join dari file src ini. Nah, dan juga membuat const roots yang berisikan penjabaran dari indeks ini. Jadi ini tadi kan ada name, ada path, ada exec dan min. Name ini untuk tampilan di header, ini dipanggil di header untuk menampilkan kalimat kata join dan login ini. Lalu selanjutnya ada path. Nah, path ini sesuai dengan jika kita klik join, maka path yang dituju adalah slash saja. Kalau login, maka slash login. Ini untuk menginisialisasikan path ini. Lalu yang kedua, exec-nya true. Maka akan dijalankan dengan true. Ini untuk mengisi exec ini. Lalu yang kedua, main. Main ini untuk komponennya, untuk mengisi komponennya. Nah, main ini menjalankan fungsi dari file login jika kita memilih login, dan menjalankan fungsi join jika kita memilih join. Seperti itu, dan akan diekspor default sebagai roots. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian join.js. Di join.js ini mengimport React dari React dengan mengimplementasikan useState dan useContext. Lalu import outContext dari index. Ini outContext dari index yang berisikan create context. Lalu import Firebase dari Firebase. Lalu membuat const join. Nah, di const join ini membuat beberapa const lagi. Yang pertama const yang berisikan email dan set email. Di sini membuat variabel email dengan setternya yaitu set email, di mana mengimplementasikan useState ini dengan nilai awal 0. Jadi nanti ini pada join atau login, nilai variabel email ini akan diset nilai pertamanya adalah 0. Lalu yang kedua, password. Juga sama seperti email, ada setternya juga, yaitu dengan nama set password dengan useState nilai awalnya 0 atau 0. Jadi ini 0 juga. Lalu yang ketiga ada const error. Dan juga setternya set error dengan useState 0 atau 0. Sama seperti yang tadi, jika belum terisi apa-apa maka error juga tidak ada, karena tidak ada kesalahan yang diperbuat. Lalu ini membuat const out, di mana
menjalankan fungsi use contact dengan parameter out context yang diimport dari index.js. Lalu membuat const handle form dengan parameter e. Nah, di const handle form ini kita membuat Firebase dengan dengan menjalankan out pertama kali, lalu menjalankan create user with email and password dengan parameter email dan password. Nah, ini nanti ini handle form ini akan dijalankan di formnya, dimana jika user sudah mengisi email dan password, maka akan dimasukkan ke sini, ke nilai email dan password ini. Jadi otomatis akan di-set di email ini, set dan juga di-set password ini, dan nilai yang awalnya kosong ini akan berubah menjadi sesuai yang diinputkan oleh user. Lalu setelah mengisikan email dan password itu, maka akan ditampung di parameter res atau result, dimana jika res.user ini sudah terisi, maka out akan menjalankan const out, dimana ini sudah ditambahkan ke out konteksnya, yaitu dengan create context. Jadi menambah user baru, membuat user baru, dan set login-nya akan bernilai true. Jadi yang tadinya awalnya set login-nya itu bernilai false karena belum ada inputan sama sekali. Karena sudah ada inputan, maka set login ini akan diset dengan nilai true. Lalu selanjutnya akan menjalankan catch jika pada parameter e ini terdapat error, maka error tersebut akan dimasukkan ke set error dan ditampilkan pada e.message. Untuk const out Google-nya nanti akan saya jelaskan pada tahap terakhir. Langsung saja ke return-nya. Nah, ini di file join.js ini akan mereturnkan sebuah form di mana berisi judul yang bernama join. Ini join H1. Lalu ada form dengan on submit-nya menjalankan const handle form dengan parameter e tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Jadi handle form ini akan dijalankan pada form ini. Jadi nanti ini on submit ini akan terhubung dengan button submit, button login ini karena bertipe submit. Jadi ketika kita klik login, maka otomatis akan menjalankan handle form dan otomatis akan menjalankan sesuai isi dari handle form. Selanjutnya membuat inputan, yaitu yang pertama bervaluekan email. Jadi ini nanti isiannya itu akan value-nya yang diisi nanti akan di set pada set email dan nanti akan disimpan di email, di value email. Nah, email ini akan dilempar lagi ke yang tadi ini, akan masuk ke sini dan akan menjalankan handle form tadi. Lalu yang kedua juga sama, ada inputan password, di mana inputan tadi akan diset di password dan dimasukkan nilainya ke value password ini dan nanti akan diproses di handle form. Lalu membuat button Google ini nanti saya jelaskan waktu akhir. Sekarang fokus yang submit biasa dulu. Jadi button yang kedua, untuk button yang Google tadi ini hasilnya ada logonya, logo Google-nya,
Dan yang terakhir membuat button login dengan tipe submit. Nih. Dan yang terakhir membuat span dengan yang berisi error. Jika error akan ditampilkan di sini, di bawahnya button login. Seperti itu. Nah, itu untuk page dari join. Nah, bagaimana dengan login? Ini hampir sama seperti join. Hampir semuanya sama, yaitu dengan membuat React, import React dari React dengan useState dan useContext, lalu import outContext dari index, lalu import Firebase dari Firebase. Lalu bedanya hanya membuat nama cons-nya saja, yang tadi join sekarang login, yaitu berisikan cons email, set email dengan useState-nya kosong, password dan set password dengan useState-nya kosong, error dan set error dengan useState-nya kosong. Lalu membuat cons out, di mana use context dari out context yang dari index. Lalu membuat cons handle form, di mana ini akan menjalankan out. Jadi handle form ini juga sama, nanti akan digunakan pada form loginnya, dimana kita membuat Firebase dengan menjalankan out pertama kali, dan yang kedua ini langsung menjalankan sign in with email and password. Bedanya itu jika join tadi create user, jadi membuat pertama kali, new user, create new user. Sedangkan login ini adalah untuk autentikasi ketika email dan password sudah di-create sebelumnya. Jadi jika belum di-create email dan password, maka nanti akan muncul error di mana tidak ada email password yang terdaftar. Jadi bedanya hanya di situ saja. Lalu hasilnya akan ditampung di variabel parameter res ini. Lalu jika res.user ini ada, maka akan menjalankan out dengan set login true. Nah, jika email dan passwordnya sudah sesuai, maka akan set loginnya berganti true. Jadi nanti ini join atau login, jika ini berhasil join atau berhasil login, maka kata false ini akan berganti true, yaitu menandakan kalau sudah terautentikasi. Lalu yang terakhir ini membuat catch, di mana jika parameter ini ada error, maka akan diset errornya dengan parameter a.message. Lalu mereturnkan sama, membuat form dengan judul H1 login, lalu inputan email, dimana membuat form dengan on submit-nya handle form, yaitu menjalankan handle form tadi ini dengan parameter e, lalu membuat inputan email, dimana nanti inputan akan di set di email dan nilainya akan disimpan di email. Lalu inputan yang kedua yaitu password, sama, ini jika ada inputan akan di-set di password, lalu disimpan di cons password dan nantinya akan diproses di handle form. Lalu membuat button, yaitu button login with Google dengan logo Google,
Lalu yang terakhir, membuat button login dengan tipe submit, yaitu tipe submit ini akan menjalankan form on submit ini, yaitu handle form. Lalu ada error. Jika ada error akan ditampilkan di sebelah bawah dari button login dan akan diekspor default sebagai login. Nah, login dan join ini nantinya akan ditampilkan akan diimport pada file root.js ini yang sudah saya jelaskan tadi sebagai main-nya, akan dijalankan sebagai main-nya. Nah, jika kita klik join, klik navbar join, dia akan menjalankan pet slash. Nah, pet slash ini maksudnya jika kita run pertama kali project atau kita klik ini, maka yang pertama kali dijalankan adalah page dari join ini. Namun jika kita klik yang login, maka pet akan bertambah petnya dengan kata login. Jika kita klik, nah ini maka akan bertambah ke login dan akan masuk ke page loginnya dengan exact true dan akan menjalankan main-nya sesuai dengan file yang sesuai, join atau login. Langsung saja saya akan mendemokan bagaimana cara untuk menjalankan page join ini, di mana akan menjalankan fungsi create context, create user dengan email dan password yang nantinya akan bertambah di sini di user di console.firebase. Karena ini sudah terhubung, maka maka user yang kita inputkan di project kita akan bertambah di console Firebase karena sudah terintegrasi. Ini contoh yang saya tambahkan pada praktikum pada laporan. Ini sudah saya kerjakan terlebih dahulu laporannya dan saya sudah membuat beberapa. Jadi saya akan membuat create user lagi. Pertama, misal admin@gmail.com dengan password. Nah, ini pertama loginnya bernilai false. Namun jika kita klik login, ini akan bernilai true karena sudah tertambahkan atau sudah created di sistem. Ini kenapa ada error? Karena saya tadi klik loginnya 2 kali. Jadi kebacanya saya create user ini 2 kali. Padahal yang pertama sudah terdaftarkan. Nah, kembali lagi, jika out context providernya ini value-nya ada yang berubah, yaitu set loginnya tadi di join ini di set true karena sudah ada email dan password yang tertambahkan atau yang terdaftar, maka pada index.js ini isLogin-nya akan berganti sesuai inputan yang baru, yaitu true. Nah, sekarang kita bisa cek di sini apakah sudah tertambahkan atau sudah terdaftarkan atau belum dengan cara klik reload. Nah, ini sudah tertambahkan dengan identifier admin@gmail.com dan providernya ini. Providernya email dan password biasa. Itu dengan gambar message. Seperti itu.
Lalu kita juga bisa menjalankan fungsi loginnya, yaitu dengan memasukkan data email dan password yang sudah terdaftarkan tadi. Nah, ini jika belum diklik login, maka isi loginnya akan bernilai false karena belum ada inputan. Jika kita klik login, nah akan berubah menjadi true. Seperti itu. Mungkin itu untuk demo praktikumnya, yaitu sampai dengan login dengan provider email dan password. Nah, sekarang tugas yang selanjutnya bukan tugas, lebih ke soal dari praktikum atau tantangan, yaitu membuat atau menambahkan aksi pada Join with Google, yaitu button Join with Google, menambahkan aksi di mana menambahkan function agar dapat mendaftar dengan cara klik button tersebut lalu memilih akun Gmail yang akan dipakai. Nah, seperti kita di sign up di akun-akun lainnya, biasanya kita terdapat pilihan untuk sign up atau login dengan Google. Nah, di sini karena pada page login atau login ini button join with Google-nya belum ada fungsinya, maka kita akan menambahkan agar menampilkan, jika kita klik akan menampilkan pop-up atau prompt untuk memilih akun Google mana yang akan kita joinkan di akun ini. Nah, caranya itu saya mengimplementasikan beberapa codingan dari ini Firebase google.com di mana dengan materi login dengan Google. Ini saya tidak mengimplementasikan semuanya, namun saya mengimplementasikan beberapa, yaitu saya mengimplementasikan ini membuat providernya, dimana ini outnya itu menggunakan Google Out Provider. Jadi providernya ini menggunakan Google. Lalu karena saya menginginkan untuk tampil dengan jendela pop-up, maka saya akan menggunakan kode ini. Nah, ini nanti saya implementasikan di bagian join.js karena tadi perintahnya hanya pada join, hanya pada fungsi join saja. Untuk login tidak. Jadi hanya create user with Google saja. Jadi pertama itu saya membuat cons yang bernama out Google, di mana tadi menambahkan variabel provider, di mana Firebase out-nya menggunakan provider Google Out. Lalu ini Firebase, lalu .out yaitu menjalankan out pertama kali. Lalu yang kedua menjalankan sign in with pop-up. Sign in with pop-up ini akan menjalankan pop-up di mana berparameterkan provider. Nah, provider ini dari variabel ini. Jadi nanti ketika menjalankan sign in with pop-up, maka akan menampilkan beberapa Google akun yang sudah terdaftar pada browser kita, yaitu dan ditampung di provider ini.
Dan untuk hasilnya, ketika sudah memilih akun Google mana yang dipilih dan mengisikan passwordnya, maka hasilnya akan ditampung di parameter result, lalu membuat variabel user, di mana jika result tadi akan ditampung dengan variabel user, lalu dibuatkan kondisi jika user itu sudah terpilih atau sudah benar dengan autentikasinya, maka akan menjalankan out set login true. Seperti tadi, jika sudah ada usernya, sudah berhasil usernya, sudah dijalankan, sudah benar, maka akan menjalankan out ini dari use contact out context dan akan mengeset loginnya dengan nilai true. Seperti yang tadi, jika berhasil dengan joinnya, maka ini akan bernilai true. Seperti itu. Lalu di sini juga membuat catch, sama seperti tadi. Jika ada error, maka ini ada beberapa variabel yang dibuat, yaitu pertama variabel error code, di mana ada error kode, akan ditampung di error code ini. Lalu ada variabel error message dengan ditampung dengan error message, lalu error email dengan yang ditampung di variabel email, dan error kredensial yang akan ditampung di variabel kredensial. Lalu ini bedanya, tambahannya di button Google. Di button Google ini ditambahkan on click dengan menjalankan cons out Google. Jadi jika kita klik button ini akan menjalankan out Google. Out Google ini akan langsung menjuru ke cons Google ini, cons out Google. Jadi setelah email yang dipilih dan password akan masuk ke sini, langsung diproses di out Google. Seperti itu. Langsung saja dipraktekkan. Nih, yang pertama ini masih bernilai false karena belum ada aksi. Lalu jika kita klik join with Google, maka akan ada pop-up. Nah ini ada pilihan. Karena saya sudah mendaftarkan yang ini, yang untuk praktikum tadi, percobaan, maka saya akan memilih yang ini. Ini meskipun ini emailnya sama yang saya buat di sini, tapi providernya nanti akan berbeda. Ini menggunakan provider email password, sedangkan ini menggunakan provider Google. Jika kita sign up dengan Google, maka ini akan berbeda. Jadi saya akan menggunakan ini saja. Akan menggunakan ini. Ketika saya sudah tadi memilih, ternyata ini sudah bernilai true, dimana berarti sudah tertambahkan. Nah ini karena ternyata email dan passwordnya sama seperti Google saya, maka ini yang sudah saya tambahkan secara manual dengan email dan password tadi, providernya akan berganti menjadi Google.
Seperti itu. Kita coba lagi dengan email yang berbeda. Saya memilih yang kedua ini. Nah, ini langsung bernilai true. Jika bernilai true berarti di sini sudah tertambahkan. Nah, ini sudah tertambahkan. Mengapa tidak ada pengisian jadi langsung ke tertambahkan di sini. Nah, mengapa saat kita klik join with Google setelah memilih akun Google itu tidak ada pengisian pengisian password? Karena email-email yang ada pada ini pop up itu sudah saya klik semua, sudah saya pilih semua untuk join. Jadi ketika kita klik lagi join dan memilih email yang sama, maka langsung bernilai true dan akan langsung tertambahkan di sini. Meskipun ini dihapus. Misal kita delete account. Misal kita delete account terus kita tambahkan lagi. Ini sudah terhapus ya. Misal kita tambahkan lagi. Ini refresh dulu biar false. Lalu kita join. Misal yang kita hapus tadi ini kita tambahkan lagi, maka langsung akan bernilai true karena sebelumnya sudah terdaftarkan. Jadi akan selalu sudah terdaftarkan, jadi tidak dianggap sebagai email baru. Namun jika itu email baru, maka akan ada pengisian password seperti yang sudah saya screenshot pada laporan tadi saat saya membuat laporan. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini ketika ini ada pop up pemilihan akun Google, saya memilih yang ketiga ini. Nah, ketika itu email baru, belum pernah terdaftar, belum pernah dijoinkan ke sini, maka akan ada pengisian sandi. Pengisian sandi sesuai sandi Google atau Gmail-nya. Lalu diklik berikutnya, maka akan langsung bernilai true. Sama seperti jika saya memilih tadi, karena semuanya email yang terdaftar pada Google di browser ini sudah saya inputkan semua, maka langsung akan bernilai true tanpa ada pengisian password. Jika ada email baru, maka ada pengisian password terlebih dahulu sebelum ini bernilai true dan sebelum ini tertambahkan sama yang baru. Seperti itu. Dan ini providernya langsung teridentifikasi sebagai Google. Ini karena dan sebelum praktikum tadi, setelah membuat project ini tidak lupa untuk mengenablekan providernya yang kita butuhkan. Karena di sini yang dibutuhkan adalah cuma 2, maka saya mengaktifkan yang email, password, dan Google. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya tentang Firebase ini, tentang modul ke-10 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.